Yo guys, WhatsApp. Gimana kabarnya? Sehat semua ya pastinya. Semoga yang sakit cepat sembuh, dan yang nganggur, tetap semangat. Di video ini, Mimin mau menceritakan alur cerita anime, Baki. Karena dalam anime Baki Anda akan disuguhi pertarungan antara ormas seni bela diri, mulai dari MMA, hingga gulat kasur pasti bisa dijumpai di Baki ini. Scene diawali dengan proses KBM yang tiba-tiba terhenti, karena sang guru merasa terintimidasi oleh hawa dingin yang menyeruak di kelas, dan saat ia menanyakan pada para siswa, mereka pun merasakan hal yang sama. Namun dalam keadaan tersebut, ada satu murid yang tidak merasakan efek tersebut, yaitu Baki Hanma, yang sedang turu, dan saat Baki tersadar efek dingin tersebut pun seketika menghilang. Setelah kejadian dalam kelas tersebut, Baki pun dihadapkan geng abang jago yang dipimpin Ryo, yang berusaha membulinya, namun hal itu justru membuat geng tersebut menyadari, Baki adalah sosok yang berbahaya. Karena mereka merasa gemeteran, dan hawa membunuh dari Baki yang sedang terpojok, akibatnya geng abang jago itu mengurungkan niatnya mengganggu Baki, dan saat Baki akan pergi, salah satu anggota geng tersebut bertanya, siapa sebenarnya Baki? Mendengar hal itu, Baki pun menjawab, "Cih, Omaira jangan ganggu Watashi, karena Anata Tachi tidak setara dengan Watashi. Jadi mending, abaikan saja Watashi, dan kalau mau membuli minimal sadar diri dek, cemas kau deh." Tak lama setelahnya, sekolah Baki kedatangan Mitsunari Tokugawa, yang merupakan kepala keluarga generasi ke-11 klan Tokugawa, yang memiliki bisnis underground arena sebagai wadah ormas bela diri. Dan rupanya kedatangannya adalah untuk menemui Baki, yang ia panggil sebagai champions. Mereka pun kemudian berbicara empat mata, dan membahas suatu hal. Dalam obrolan tersebut Tokugawa menuturkan, tentang kristalisasi nitrogliserin di seluruh dunia, yang dapat disebut sebagai sinkronisasi. Sinkronisasi adalah fenomena dari material atau makhluk hidup yang tidak berhubungan, yang menyebabkan perubahan simultan dalam skala dunia. Tokugawa pun mulai menyinggung fenomena tersebut. Kini Jepang akan kedatangan beberapa kekuatan istimewa, Baki pun menyadari ancaman dari hal tersebut. Tokugawa pun kemudian menceritakan kejadian di penjara Agaratos, milik Amerika, yang dimana sedang diadakan proses eksekusi seorang terpidana mati, copat brutal berbahaya, titisan hidan, dan yang bernama Dorian. Sebelum Dorian dieksekusi, ia pun berkata, dirinya ingin merasakan kekalahan, dengan sedikit menyeringai. Hal itu, membuat para sipir merasakan ketakutan. Beruntung saja Dorian kemudian menjalani eksekusi mati dengan digantung selama 10 menit, sesuai ketentuan hukum di sana. Setelah 10 menit berlalu, dokter pun datang untuk mengkonfirmasi kematiannya. Namun entah keajaiban atau skill hidan, Dorian yang sedang diperiksa denyut nadinya membuat sang dokter kaget, karena tiba-tiba dirinya bangkit dan langsung membantai para sipir yang ada di sana. Setelah hal tersebut, kepala sipir datang untuk mengecek eksekusi Dorian, namun hal yang ditemukannya adalah pesan darah dari Dorian yang kabur dari penjara Agaratos dengan berenang menuju Tokyo. Baki yang mendengar cerita tersebut sedikit waspada, dan Tokugawa pun menjelaskan hal tersebut bukanlah masalah utamanya. Tokugawa lantas menceritakan tentang terpidana mati copat brutal berbahaya lainnya yang bernama Hector Doili, yang melarikan diri dari penjara Kairos, Inggris. Doili melarikan diri setelah dieksekusi menggunakan kursi listrik. Doili juga membantai para sipir di sana dengan kecepatan luar biasa tanpa ada perlawanan apapun, dan pergi menuju Tokyo tentunya. Di penjara Evan, Rusia, terjadi hal yang sama, yaitu Sikores, yang ditahan di tempat bekas uji coba rudal antar benua dapat melarikan diri dengan memanjat tembok setinggi 200 meter, yang mustahil dilakukan jika Anda bukan cucu Spiderman. Tak hanya itu, Sikores juga kabur sambil meninggalkan pesan menuju Tokyo, karena ingin merasakan kekalahan setelah dirinya membantai Kang Gulat dan pahlawan Rusia Alexander Galen. Tokugawa juga menceritakan, dua orang terpidana mati lainnya, yaitu Spek, yang melarikan diri dari penjara submarina Florida, setelah memanfaatkan kelengahan koncelir yang mengunjunginya. Ia kabur dan mengumumkan akan pergi ke Tokyo, dengan berenang dari kedalaman 200 meter, menuju permukaan. Walaupun disergap di pantai, Spek berhasil membantai mereka, dan mudut dengan santainya sebagai perayaan.
Terpidana mati terakhir adalah Ryuko Yanagi, yang ditahan di suatu tempat di Jepang. Ia ditahan di kubah kaca anti-roket, dan dijaga oleh 2 orang sipir. Saat 2 sipir menggibah Yanagi soal kemampuan pukulan racunnya, ia pun menghampiri keduanya, dan memprovokasi mereka soal desain penjaranya. Para sipir yang sadar pun menodongkan senjata ke arah Yanagi. Yanagi pun semakin berani dan menunjukkan sebuah teknik yang membuat dirinya menjadi vakum hidup. Dan saat seorang sipir yang panik tidak sengaja menembak, ia pun manfaatkan hal itu untuk menghancurkan kubah kaca, yang mengurungnya dengan peluru yang diperkuat oleh tekniknya. Yanagi kemudian bebas tanpa basa-basi, membantai keduanya dengan menghancurkan leher salah satu sipir dan menunjukkan sedikit teknik racunnya, dengan meniup telinga sipir yang tersisa hingga organ dalamnya keluar dan berceceran. Dengan kaburnya Yanagi, Tokugawa pun menyebut hal itu adalah sinkronisasi. Karena kelima terpidana mati psikopat brutal tadi, mengatakan hal yang sama, yaitu menuju Tokyo untuk merasakan hal yang disebut kekalahan. Mendengar perkataan Tokugawa yang panjang lebar, Baki pun menjawabnya dengan santai, dan bertanya, maksud kelima orang tersebut pergi ke Tokyo. Melihat Baki yang masih belum sadar akan posisinya, Tokugawa mengatakan jika kelimanya adalah master praktisi seni bela diri seperti halnya Baki, dan tujuan kelimanya adalah menjajal ilmu untuk melawan Baki yang merupakan juara di underground arena Tokugawa. Tokugawa juga lantas menuturkan hal itu bisa memecah pembatas antara seni bela diri murni dan dunia kejahatan di bawahnya. Mendengar hal itu, Baki dengan santainya hanya menjawab, "Jangan cemas, dan jangan terlalu membesarkan hal tersebut." Kemudian di lain tempat, terlihat Robinson dari ormas kickboxing terkenal sedang melakukan jogging, dan menarik pusat perhatian halayak umum. Robinson yang sedang jogging, mulai mendapatkan serangan yang diawali dari lemparan koran yang dibaluti sajam, yang membuat pipinya tergores. Rupanya serangan tersebut berasal dari Doili. Robinson yang awalnya tidak ingin meladeni Doili karena dianggap pemula pun harus mendapatkan penyesalan, ia yang mencoba memegang Doili pun terluka karena razor shot yang dikenakan Doili. Tak hanya itu, Doili juga langsung membantainya dengan brutal, sambil berkata, "Ini baru olahraga cuy." Di waktu bersamaan juga, para kroco geng Abang Jago mendatangi beberapa Oyankis atau Bang Jago yang diantaranya Harijima, yang ahlinya dalam menggunakan pisau lipat, dan 2 orang lainnya yang memiliki skill sirkus untuk balas dendam terhadap Baki. Setelah mereka semua dikumpulkan, Baki pun kemudian mendapatkan panggilan duel dari geng tersebut, yang langsung diresponnya sambil melepaskan gips tangannya selama ini. Dalam duel tersebut Baki dengan mudahnya mengintimidasi mental seorang Yankis yang so jago. Baki juga mulai menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka, bahkan Harajima si ahli pisau lipat pun, harus mengakui kecepatan Baki, dan saat para Yankis mulai turu, salah satu anggota geng Rio panik, dan mulai menodongkan pistol pada Baki. Baki pun hanya menyeringai santai, dan justru kaget karena mendapati sosok tinggi besar di belakang orang tersebut. Sementara itu, kepolisian pun sedang mengadakan rapat untuk menangani 5 terpidana mati yang sekarang berada di Tokyo. Kepolisian juga mendapati laporan tentang Spek, yang menghancurkan sebuah mobil yang menabraknya. Kembali pada Baki, sosok tinggi besar di belakang anggota Riau, adalah Spek yang langsung dikenali oleh Baki sebagai salah satu dari 5 terpidana mati, yang kabur menuju Tokyo. Spek pun kemudian berkata dirinya tidak menyangka, jika orang terkuat di Tokyo hanyalah seorang bocah SMA saja. Ia pun kemudian langsung meminta pistol dari anggota Riau, yang ketakutan di hadapannya. Pistol tersebut rupanya bukan untuk digunakan menyerang Baki, melainkan untuk melakukan debus di hadapan Baki sebagai salam hormatnya. Setelah aksi debusnya, Spek pun berusaha menjabat tangan Baki, namun hal yang ditemukan Baki adalah tangan yang digunakan Spek adalah potongan lengan yang termutilasi. Baki yang kaget karena hal itu membuat pertahanannya turun, dan Spek pun memanfaatkannya untuk menyerang Baki. Serangan Spek pun membuat Baki tersungkur dan menjadi samsak hidup oleh Spek. Serangan Spek yang brutal membuat geng Riau dan halayak umum di sana panik, dan menelepon polisi. Di saat polisi datang, Spek pun diringkus dengan cukup kooperatif, dan ia juga menantikan kembali pertemuannya dengan Baki setelah melakukan salaman terakhir dengan sebuah tendangan yang membuat Baki kembali tersungkur.
Di lain tempat ayah Baki, Yujiro Hanma, sang manusia terkuat di planet bumi pun sedang melakukan latihan dibarengi ngudut santuy, sambil melihat berita tentang kedatangan 5 terpidana mati yang menuju Tokyo. Ia juga berkomentar, jika kepolisian dan FBI sekalipun tidak akan mengerti keinginan 5 orang tersebut. Shin pun sedikit beralih padanya Nagi, rupanya ia sedang bertemu rival masa lalunya yaitu Goki Shibukawa, sang pendiri Ormas Jujitsu. Shibukawa yang selalu kalah dari Yanagi pun mengajaknya duel, namun dengan kelicikannya Yanagi kembali berhasil membuat Shibukawa mati langkah. Kembali pada spek yang ditahan, ia merasa puas dengan fasilitas kelas penjara koruptor Konoha yang didapatkannya, namun sedikit kecewa karena porsi makanannya agak kurang. Para polisi di sana juga masih dibingungkan dengan penanganan kelima orang tersebut, yang sudah seperti monster liar. Bahkan ketika komisaris di sana sedang pergi ke toilet, ia justru bertemu spek yang sedang bebasnya keluar dari selnya, layaknya koruptor Konoha serta berbelanja di supermarket terdekat. Komisaris yang panik pun mencoba menyerang spek dan hasilnya dirinya malah dijejalkan paksa bakpao yang dibeli spek. Bahkan para polisi yang panik menemukan sel tahanan spek yang hancur dibuat ngeri, ketika spek kembali ke sana dan berkata, ia tidak pergi kemana-mana. Diperlihatkan juga kondisi kasir supermarket yang menjadi korban pembantaian spek. Fokus pun kali ini beralih pada Ormas Shinshinkan Karate yang sedang melakukan sparring partner di dojo mereka. Terlihat anak angkat dari Doppo Orochi sang master karate, yaitu Katsumi Orochi, akan duel dengan seorang praktisi Kenpo Cina, yaitu Retsu Kaiho, yang pernah berduel dengan Baki. Duel keduanya berlangsung seimbang, dan setelah keduanya saling menerima luka cukup fatal, Kazumi pun mengaku kalah dan berkata tujuannya mengundang Retsu adalah untuk berbagi teknik, demi memajukan Ormas Shinshinkan Karate. Di sela pengumuman tersebut, mereka mendapatkan tamu tak diundang, yaitu Dorian yang datang mencari ayah Katsumi, alias Doppo Orochi. Kedatangan Dorian tersebut memicu amarah dari Katsumi karena perilaku kurang sopannya dengan menggunakan alas kaki di dojo. Dorian yang mendengar hal itu, berpura-pura melepaskan sepatunya dan dengan cepat menusuk mata Katsumi. Dan sebelum Katsumi menyerang balik, sabuk milik Katsumi digunakan oleh Dorian untuk mencekiknya. Katsumi yang terluka parah membuat anggota dojo dan Retsu ketar-ketir. Walau begitu, beruntung saja ia bisa melakukan serangan balik pada Dorian untuk dapat melepaskan diri, namun nasib naas kembali menimpa Katsumi, ia yang baru saja lolos dari pandangannya, kini kabur harus menerima serangan kayu yang melukai lehernya. Kejadian itu sontak membuat anggota dojo lainnya menolong Katsumi. Dorian yang sudah puas menyiksa Katsumi pun bergegas pergi, karena ia hanya ingin melawan Doppo Orochi dan bukan muridnya. Retsu yang emosinya telah memuncak langsung menghadang Dorian. Dorian yang licik pun langsung bersandiwara menangis di hadapan Retsu, dan saat Retsu sedikit lengah, ia pun menggunakan tekniknya untuk melempar sehelai rambutnya, menjadi seperti jarum tepat ke arah mata Retsu. Beruntung saja refleks Retsu sedikit lebih baik dari Katsumi, walau terkena serangan Dorian, Retsu tidak menderita luka fatal. Dorian yang melihat hal itu pun kemudian kabur dengan memanfaatkan alkohol yang sengaja ia bakar di sana. Dengan kaburnya Dorian, Retsu tampak marah, dan menaruh dendam padanya, atas perlakuannya pada Katsumi. Beralih ke sekolah, di sana, kelas Baki sedang mengadakan tes fisik. Mulai dari sprint, softball, long jump, pull up, hingga lari 1500 meter, akan diujikan di sana. Baki yang tidak pernah sekalipun melakukan tes fisik, dibuat bingung dengan hal tersebut. Dan pada saat tes pertama yaitu sprint, Baki yang kecolongan sprint pun membuat geger karena tumpuan yang ia lakukan membuat tanah di sana hancur. Di tes kedua juga Baki melempar bola terlalu tinggi, sehingga membuat teman sekelasnya kagum. Bahkan di tes ketiga, ia melompat melewati bak pasir tanpa ancang-ancang, walau begitu sang guru marah mengomeli Baki karena melebihi batas pengukuran, dan puncaknya pada tes pull up, Baki yang terlalu cepat, dalam satu repetisi pun, diminta mengulangi pull up-nya, dan ketika ia mengulangi pull up-nya, dalam satu tarikan besi itu hancur. Hal itu membuat sang guru mulai cemas. Dari keempat tes tersebut dapat disimpulkan fisik Baki tidak dapat diukur.
Walau begitu dalam tes tersebut, sang guru tidak memberi nilai Baki di 4 ujian. Baki yang merasa kesempatannya hanya tinggal di tes terakhir yaitu lari 1.500 meter pun menyatakan rekor dunia dari nomor lari tersebut, sang guru pun menjawabnya 3 menit 26 detik. Dan Baki pun langsung sesumbar akan mengalahkan rekor tersebut. Ia juga mengajukan kesepakatan, jika ia berhasil memecahkan rekor tersebut, sang guru dapat meloloskannya. Sang guru yang sepakat menambahkan akan memberikan nilai sempurna, jika Baki berhasil. Baki yang serius dalam tes akhirnya menanggalkan pakaiannya, dan membuat teman sekelasnya ketar-ketir melihat penampilan Baki. Dan saat tes dimulai, sang guru yang mencatat waktu setiap perputaran pun, mendapati kengerian fisik Baki yaitu dalam larinya, Baki telah memecahkan rekor dunia lari, 400 meter dan 800 m, namun sayangnya, karena kejang otot membuat kecepatan Baki menurun dan membuatnya finish terakhir. Walau begitu, sang guru yang menyadari kekuatan Baki pun meloloskannya. Malamnya Baki yang masih terpikirkan tes fisik sebelumnya, merasa tidak cocok sebagai seorang atlet. Dan pada saat bersamaan juga terjadi pertempuran antara Tokugawa dan Kanji Igari, bersama muridnya Tateoka dari Ormas Bela Diri Judo. Pertemuan yang tampak santai tersebut, harus diganggu oleh kedatangan si Corsi yang langsung membantai Tateoka. Dan membuatnya sekarat dengan luka di wajahnya. Tak hanya Tateoka, Igari juga dibantai saat mereka berkonfrontasi di depan Tateoka yang hendak dibawa ke ambulan. Tokugawa yang mengerti keinginan si Corsi pun mengajaknya untuk pergi ke Colosseum Underground Arena, dan di sana si Corsi pun bertemu dengan keempat terpidana mati lainnya. Tokugawa yang melihat hal tersebut pun bertanya pada mereka tentang apa yang menarik mereka ke Colosseum, dan semuanya menjawab hal yang kurang lebih sama, yaitu merasakan kekalahan. Tokugawa pun langsung excited karena ingin memberikan kelimanya hadiah kekalahan. Namun kelimanya merasa satu sama lain adalah musuh dan bersiap bertarung. Namun, fokus mereka pun terhenti karena kedatangan Baki beserta pentolan ormas bela diri lainnya.